aku ikut sama itu lamanya kurang lebih 2 tahun aku di situ. Alhamdulillah, walaupun gaji segitu tapi bersyukur itu bisa terkumpul sedikit-sedikit, bisa beli motor sendiri waktu itu. Motornya walaupun motor butut sih, tapi yo alhamdulillah dari dulu itu saya mau beli motor susah teman-teman. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me judge you out? She gave me a lesson not to go alive, but I already tried. Itu awalnya tuh berjalan karena yang teman saya yang punya kandang ayam itu juga kan ikut belajar bahasa awalnya. Jadi awalnya sih berjalan lancar ya, tapi lama kelamaan itu teman saya udah nggak berangkat. Waduh, aku gimana? Nah, aku mikirnya gimana, masuk aku kadung nyemplung karena sudah terlanjur pinjem uang sama temen lah, pinjem uang buat biaya sekolah itu. Saya ini memang dari nol, enggak, maksudnya dari nol, benar-benar dari nol, nggak punya apa-apa. Terus saya itu dari nol belajar sampai lulus, sampai berangkat itu saya itu jujur aja pinjem semua teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal sedikit. Itu karena teman saya sudah nggak dilanjutin lagi, terus aku ibaratnya sudah terlanjur nyebur ya, basah sekalian gitu loh. Jadi ya aku yakin aja wah, harus bisa. Jadi belajar terus saya itu. Terus waktu itu kan masih sambil kerja, pas waktu malam kan tetap belajar bahasa Korea itu. Jadi kita itu nggak bisa konsen. Terus belajarnya itu kan saya nginep di kandang ayam itu teman-teman, sama teman saya juga nginep, nggak bisa konsen. Selain kalau berisik ayamnya sih nggak masalah, cuma kitanya yang nggak enak, temennya kerja, kita belajar kan gimana. Pernah aku balik juga, temennya bekerja, aku ikut bekerja, temennya selesai bekerja, kita istirahat, lah aku belajar, lah wis capek, gimana temanku sudah pada tidur, lah aku kok begini sendiri. Ya udahlah, akhirnya saya putuskan berhenti sajalah, nggak apa-apa. Kalau memang sudah dalam rezeki saya ya pasti saya akan bisa berangkat ke Korea. Alhamdulillah buktinya sekarang teman-teman bisa berangkat sampai ke Korea, dan alhamdulillah semua utang saya itu hampir lunas. Tinggal mungkin 1 kali gaji lagi mungkin sudah bisa melunasinya. Itu sangat pencapaian yang luar biasa bagi saya, yang benar-benar alhamdulillah saya syukurilah daripada kehidupan saya yang dulu-dulu itu tapi ya begitulah pengalaman lah. Pahit manis kehidupan tetap ada teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mengejar cita-citanya, nggak harus mulu-mulu jadi TKI ke Korea ataupun jadi apa. Itu setiap kalian memiliki cita-cita itu harus tekun, harus
temennya apa ya, harus sungguh-sungguh dan harus ada keyakinan di hati kita. Jadi pasti kalau kalian sungguh-sungguh dan diniati dalam hati pasti bisa. Awalnya sih aku sendiri nggak pengen ke Korea, nggak ada niat juga ke Korea. Dulu waktu itu sih ketemu sama teman saya, diajak ayo sekolah ke Korea, sekolah bahasa Korea. Aku cuma lulusan SMP, apa bisa? Iso, bilang bisa gitu kan. Ayo gitu aja. Aku langsung jawab, wah ayo, mau aku. Belajar ya, alhamdulillah akhirnya. Itu yang temanku yang ngajak malah, loh nantilah nggak rezekinya. Yang ngajak malah nggak lolos, malah aku yang lolos. Namanya rezeki ya teman-teman ya. Jadi biar bagaimanapun kita harus, kalau punya keinginan itu disertai doa, niat dan keyakinan, itu yang sungguh-sungguh diperjuangkan benar-benar. Jadi kita itu di sini sama di sini itu, di hati sama di pikiran itu harus ditanamkan, harus bisa. Itu sudah terbukti pada diri saya sendiri. Pokoknya jangan lupa kalian walaupun orang nggak punya, sama seperti saya ya, saya juga orang nggak punya. Walaupun orang nggak punya, itu sebisa mungkin ya saling membantu lah. Walaupun misalnya sampai nggak punya uang, ya kita membantu dengan tenaga mungkin. Kalau ada temannya ibaratnya kesusahan gitu, kita bantu. Pokoknya saling membantu lah, jangan sampai cuek, apalagi kalau sama lingkungan di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, lingkungan di sekitar kita itu yang paling memperhatikan kita dan paling banyak memberikan doa kepada kita. Apalagi kalau pas kita kelihatan itu kasihan, melas. Saya sendiri pun malu. Jadi dulu saya itu dilihat orang itu kayak cuma wirawiri, nggak kayak nggak punya kerjaan itu. Padahal dulu pas saya nyambil sekolah bahasa Korea itu setiap bangun pagi kalau pas nggak sekolah ya, ini maksudnya kalau pas nggak sekolah itu saya rutinitas biasanya bantu temen itu bikin pentol. Kan saya punya temen juga sama-sama di kampung, tapi walaupun dia anak muda tapi sudah berani jualan pentol di kampung. Kalau saya memang belum berani sih, saya malu kalau di kampung sendiri, kecuali kalau di perantauan saya mau nggak mau ya mau mencari uang. Itu teman saya ya, saya bantu teman saya itu. Kadang aku yang bikinkan pentol itu, dia kan yang jual sama yang bikin esnya, terus sama yang belanja. Saya bikin pentol, terus nanti biasanya dia itu pergi entah beli bahan-bahan buat yang mau dijual, mungkin tehnya atau apanya gitu, sambil beli kopi itu biasanya. Saya ingat sekali itu, Mas Yudi namanya tuh. Terus habis bantu teman saya itu bikin pentol, itu selesai, nanti saya siangnya itu bantu itu bos, bojone bosku ya, istrinya bosku yang pentol itu kan di rumah punya anak kecil, jadi aku bantu ngomong di situ. Tuh namanya Anissa. Dewes 이게 누여다 네.
bakmi itu biasa itu paling terkenal itu es tehnya itu. Kadang kangen juga kalau di sini ini lama betul nggak minum es teh, kadang kangen juga pengen minum es teh. Di situ paling ramai itu di daerah saya jualan es teh, cuma es tehnya yang terkenal, paling terkenal ya es tehnya itu seger. Terus habis bantu momong anaknya istrinya bosku itu, saya ke cucian motor dan mobil Andika Cawen. Itu juga kadang saya kalau di situ dikasih makan, dikasih jajan, terus apa kalau pas gabut gitu ya apa di situ dulu kan ada kayak meja pingpong gitu, mainan pingpong bareng. Kalau pas lagi rame kerjaan ya kita kerjakan bareng gitu. Pokoknya banyak lah, kita membantu orang itu nggak harus dengan membantu dengan uang, membantu dengan tenaga juga bisa. Yang penting kita ikhlas. Dari kalau aku di sini dulu pokoknya bantu-bantulah daripada kelihatan nganggur. Pokoknya panjang lah teman-teman. Tapi alhamdulillah semua kebayar, saya bisa berangkat ke sini dan saya pun nggak lupa sama mereka semua yang menemani saya. Mulai dari orang yang istilahnya bukan apa-apa sekarang menjadi orang-orang itu sudah sampai temenku itu ada yang bilang, wah sekarang cari temen gampang ya. Cari temen gampang ya, malah sama aja ya, istilahnya begitulah teman-teman. Pokoknya kalau punya mimpi, punya keinginan, itu keinginan dalam hal baik, sungguh-sungguhlah. Jadi dan tanamkan di sini, di hati sama di pikiran, itu pasti bisa. Jangan apa-apa minder, itu nggak baik. Pernah sih aku juga dulu minder, bisa nggak ya? Secara saya itu cuma lulusan SMP teman-teman, asli lulusan SMP. Saya itu nggak melanjutin gara-gara dulu itu pas saya lulus SMP itu saya kan dari kecil sama kakek nenek. Pas saya lulus SMP, kakek saya itu sakit parah, masuk rumah sakit. Yang nenek saya aja jual segala apapun yang punya itu demi untuk berobat. Aku mau daftar SMA itu di sini mana sampai nggak tega lah. Orang neneknya saja lagi bingung cari biaya buat berobat, masa aku mau maksain diri sekolah SMA. Jadi saya itu sebenarnya saya sih kalau kumpul atau bertemu sama orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi itu ya sedikit minder sih, tapi ya yang penting dengerin aja kalau cerita. Kalau kita memang nggak bisa, maksudnya kita nggak mampu sekolah, ya kita harus mampu meresap ilmunya gitu lewat ceritanya. Walau cuma sekedar lewat cerita kan setidaknya pengetahuan kita lebih luas gitu. Kayak yang teman-teman yang mau ke Korea mungkin tetap semangat, tetap optimis, jangan jangan berkecil hati. Kalau nanti garis rezeki kalian ada di sini, pasti kalian berangkat. Semangat. Mungkin yang punya impian lain, menjadi pengusaha, menjadi pembisnis, atau menjadi istilahnya yang menjadi orang sukses itulah. Pokoknya semangat, optimis. Saya sendiri juga belum sukses. Dan setidaknya sedikit cerita saya tadi mungkin bisa menginspirasi atau membangkitkan semangat buat teman-teman semuanya. Oke, cukup mungkin segitu aja video kali ini, karena ini sudah jam berapa ini. Dari tadi ngoceh, nggak ada kerjaan teman-teman. Nggak apa-apa lah, disyukuri. Yang penting kan
gajian, kalau pas ada kerjaan ya langsung gercep. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.